Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1768 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat 7 di bawah perikop tahun Sabat. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang tahun Sabat. Tuhan berfirman kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umat Tuhan Israel tentang aturan yang harus mereka taati ketika mereka masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Haleluya. Tahun Sabat terhitung ketika bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Tahun ke-7 adalah tahun Sabat untuk bangsa Israel di tanah perjanjian. 6 tahun lamanya mereka diberikan kebebasan untuk mengelola tanah itu, untuk menabur dan menuai hasil tanah yang mereka garap. Tetapi pada tahun yang ke-7, itu adalah tahun perhentian, itu adalah tahun Sabat, di mana tahun itu mereka tidak boleh menabur. Kalaupun ada tanaman yang menghasilkan buah pada tahun Sabat Tuhan itu, mereka tidak boleh menjualnya.
Itu hanya bisa mereka pakai untuk diri mereka sendiri, untuk budak mereka, untuk orang asing yang ada di antara mereka, dan buat hewan-hewan piaraan mereka. Itulah satu-satunya rahasia, saudara. Kenapa tanah perjanjian, yaitu Israel, itu begitu subur dan diberkati Tuhan. Karena umat Tuhan memperlakukan tahun Sabat Tuhan. Amin. Mereka tidak mengelola tanah itu dengan sembarangan. Mereka semua mengikuti apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada Musa. Makanya tidak heran, saudara, hasil bumi di Israel itu, saudara, nomor 1. Yang terbaik di dunia. Amin. Padahal tanah di Israel itu kan tanah padang gurun, saudara, padang pasir. Tapi karena mereka mentaati apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada Musa, Tuhan memberkati tanah Kanaan, tanah di mana umat Tuhan tinggal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Inggris menguasai tanah Israel, saudara, mereka menanam baik itu tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan berupa sayur, mayur, tanaman-tanaman yang lain. Saudara, mereka mengatakan, wah, ini tanah perjanjian tapi kok ternyata tanahnya gersang. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, setelah orang-orang Israel kembali ke tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka di tahun 40-an, saudara, mereka orang-orang Israel yang ada di perantauan, mereka sadar, mereka melihat bahwa apa yang terjadi kepada mereka, penganiayaan yang hebat yang dilakukan Hitler kepada orang-orang Yahudi, membuat orang-orang Yahudi itu kompak dan mereka bersatu berkomunikasi, saudara, untuk datang menduduki tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Namun sayang, saudara, tanah yang mereka tinggalkan sudah ribuan tahun, saudara, sudah 1000 tahun lebih, saudara. Ternyata sudah ada orang-orang Arab di sana tinggal. Mereka juga sudah tinggal 1000-an tahun, saudara, di tanah itu. Sehingga mereka sudah punya sejarah di tanah yang Tuhan berikan kepada Israel. Jadi ketika orang-orang Israel bersatu dan kembali ke tanah perjanjian, terjadilah bentrok di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan peperangan itu masih terjadi sampai sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan ketika Inggris menguasai Israel, mereka menanam, saudara, mereka melihat, wah, ini tanah ini katanya tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang begitu subur. Tapi ternyata bagi mereka, saudara, yang bukan orang Israel, menanam di sana, saudara, gersang. Tapi ketika orang Israel kembali ke tanah mereka yang mereka tinggalkan ribuan tahun itu, saudara, kumpulan-kumpulan pasir, ya, pecahan-pecahan batu karang yang dipecahkan itu, saudara, ketika umat Tuhan itu kembali ke Israel dan menanam, tanaman-tanaman yang mereka tanam tumbuh subur, saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan itu memang khusus buat anak-anak Tuhan, yaitu bangsa pilihan, bangsa Israel. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka menerapkan apa yang Tuhan firmankan kepada mereka, sehingga tidak heran ketika mereka mengelola tanah mereka, tanah mereka diberkati Tuhan, subur, saudara. Mereka tanam di padang pasir, saudara, tumbuh tanaman yang subur. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kalau saudara melihat di Israel itu kan hijau luar biasa, diberkati. Berbeda dengan bangsa Arab di sekitar
Israel gersang, kering, saudara. Seperti tidak ada kehidupan, saudara. Saudara, berbeda dengan tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Diberkati Tuhan, tumbuh subur. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya sekarang, kalau misalnya mereka tidak menabur, nanti mereka makan apa? Coba saudara lihat ayat 20 dan ayat 21. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya melihat bahwa Tuhan bertanggung jawab akan kehidupan saudara dan saya, umatnya. Amin. Haleluya. Memang secara fakta mereka tidak menabur, artinya mereka tidak menuai. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara lihat apa yang Tuhan buat mereka. Di tahun ke-6 itu berkat saudara triple Tuhan kasih ke mereka. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat, kalau Tuhan mengizinkan kita berbagi, saudara, Tuhan kasih berkat triple buat kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa tahun Sabat Tuhan itu kan hasil bumi yang mereka dapatkan itu tidak boleh mereka jual. Mereka harus berbagi, saudara, kepada orang asing. Mereka mempersilakan membuka diri, membuka kebun mereka, untuk siapapun bisa mengambil hasil bumi di kebun mereka. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya menangkap di sini bahwa tahun Sabat Tuhan itu artinya Tuhan mau kita berbagi dengan sesama. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya ketika kita berbagi, saudara, berkat Tuhan, Tuhan buka kepada kita. Sama seperti janda di Sarfat itu, ketika dia berbagi dengan hamba Tuhan, apa yang terjadi dengan janda di Sarfat itu yang tepungnya tinggal segenggam? Apa yang terjadi dengan dia karena dia berbagi dengan Elia? Apa yang terjadi, saudara? Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Di masa-masa paceklik, di masa-masa sulit, di masa kemarau panjang, Tuhan memelihara dia. Amin. Coba seandainya dia tidak berbagi, apa yang terjadi dengan dia? Saya percaya janda di Sarfat dengan anaknya mati kelaparan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya menangkap di sini, ketika kita berbagi, sesungguhnya kita tidak akan berkekurangan, karena kita akan mendapat berkat yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Mari kita taat saja pada firman Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kerjakan saja, saudara. Saudara lihat, Tuhan memerintahkan kepada mereka supaya di tahun ke-7 tidak boleh ada yang menabur, saudara. Mereka taat. Karena ketaatan mereka itu, Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Amin. Di tahun ke-6, Tuhan memberkati Israel dengan berkat triple, saudara. Haleluya. Sehingga di saat mereka tidak menabur, saudara, tidak ada masalah bagi mereka, karena Tuhan sudah memberkati mereka di tahun ke-6. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, taat saja apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Mari kita belajar taat, karena di saat kita taat, kita pasti diberkati. Haleluya. Yang kedua, saudara, saya menangkap pesan firman Tuhan ini. Jangan takut, saudara. Kalau kita takut, kalau kita nggak menabur, nanti kita nggak menuai, itu artinya kita akan mati kelaparan. Saudara, kalau saudara taat pada firman Tuhan, saudara nggak perlu khawatir, karena Tuhan yang bertanggung jawab akan kehidupan saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Amin. Jangan takut, saudara.
Jangan khawatir. Waduh, nanti kalau saya nggak melakukan ini, waduh, ini bahaya, ini bisa mengancam perekonomian rumah tangga saya. Wah, ini bisa anak saya putus sekolah. Wah, nanti kita bisa kelaparan dan akhirnya kita sendiri yang menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama saudara taat pada firman, buang rasa khawatir itu. Bergantung, berharap, dan percaya saja pada pimpinan Tuhan. Di saat kita taat, saudara akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Jangan takut, saudara. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Percaya saja kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar. Tuhan mengajarkan kepada umat Tuhan untuk berbagi di tahun Sabat Tuhan itu, berbagi dengan sesama. Hasil bumi yang mereka dapatkan, pohon anggur yang berbuah itu tidak boleh dijual, harus berbagi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat mereka berbagi, mereka tidak berkekurangan, justru mereka berkelimpahan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan memberkati saudara dengan luar biasa, saudara harus jadi berkat bagi sesama. Amin. Berbagi, saudara tidak akan berkekurangan, justru berkelimpahan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan ini, yang meneguhkan, menguatkan, dan memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Masa muda mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka Tuhan berkati. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Kalaupun ada yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, kuasa Tuhan melawat mereka, menyembuhkan. Demi nama Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Hamba berdoa ya Tuhan, untuk kakak kami, Kak Siana Mawuntu yang menderita stroke. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus menguduskan dia. Darah Yesus memulihkan dan menyembuhkan Kak Siana Mawuntu. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat dari Tuhan Yesus menyertai semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama hamba Tuhan akan berdoa buat saudara, karena kami percaya saudara, mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar yang setia, saya minta perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian sebentar. Gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan saat ini sedang mencari dana untuk membeli dan membangun rumah Tuhan. Kami melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan akan menyediakan semuanya bagi kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur, ya, silakan menabur ke nomor rekening Bank BCA di 6485464577 atas nama Yance, Fritz Lolong, dan Joni. Bapak Ibu Saudara yang digerakkan untuk menabur, untuk panitia pembelian,
tanah dan pembangunan gereja, harap menyertakan tanda bukti transfer ke WA saya di nomor 081337491360 untuk saya laporkan kepada panitia. Saudara yang sudah menabur, Tuhan Yesus memberkati dengan luar biasa. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.